Hai guys, welcome back my YouTube channel Rina. Kali ini kita bakal bahas aspek hukum dalam bisnis di bab 5, perseroan terbatas. Apa sih perseroan terbatas itu? Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal yang terbagi dalam saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya, sehingga harta pribadinya tidak ikut menanggung utang perusahaan. Namun ada beberapa kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas, yaitu jika yang pertama, syarat sebagai badan hukum tidak terpenuhi. PT digunakan untuk kepentingan pribadi dengan itikat buruk. Pemegang saham terlibat dalam tindakan melawan hukum, kekayaan PT disalahgunakan sehingga tidak cukup membayar utang. Jika terbukti ada percampuran harta pribadi dan PT, maka pemegang saham bisa ikut menanggung utang perusahaan. Untuk mendirikan perseroan terbatas, ada beberapa syarat utama. Pertama, didirikan oleh minimal 2 orang. Setiap pendiri wajib memiliki saham. Proses pendiriannya, pertama, pembuatan akta pendirian, dibuat oleh notaris sebagai bukti resmi perjanjian pendirian PT. 2. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Permohonan diajukan dalam 60 hari setelah akta dibuat. Jika disetujui, PT resmi menjadi badan hukum. 3. Pendaftaran PT. Mencatat data PT seperti nama, alamat, tujuan usaha, dan modal. Yang keempat, pengumuman di berita negara. Dilakukan maksimal 14 hari setelah PT disahkan sebagai badan hukum. Sebelum mendapat status badan hukum, tanggung jawab ada pada pendiri dan pengurus PT, modal dan saham dalam perseroan terbatas PT. Modal. Yang pertama, modal dasar PT minimal 50 juta. 2. 25% dari modal dasar harus disetor penuh dan dibuktikan dengan setoran ke rekening PT. 3. Setoran modal bisa dalam bentuk uang atau aset lain dengan nilai ditentukan secara objektif. 4. Jika setoran dalam bentuk aset tetap, misalnya tanah, harus diumumkan di surat kabar dalam 14 hari. Penambahan modal harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Keputusan harus memenuhi quorum kehadiran 50% pemegang saham dan disetujui oleh lebih dari 50 suara. Wajib dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM. Saham PT hanya atas nama pemiliknya, tidak bisa berupa saham tanpa nama. Saham harus dalam mata uang rupiah dan tidak boleh tanpa nilai nominal. Pemilik saham memiliki hak untuk dicatat sebagai pemegang saham, menghindari dan memberikan suara di RUPS, menerima dividen keuntungan perusahaan, mendapatkan bagian dari kekayaan PT saat likuidasi. Klasifikasi saham. Saham biasa memiliki hak suara di RUPS, menerima dividen, dan bagian likuidasi. 2. Saham khusus bisa memberikan hak istimewa seperti hak suara atau tanpa hak suara, hak mencalonkan redaksi atau komisaris, bisa ditarik kembali atau ditukar, hak menerima dividen lebih dahulu, hak mendapatkan sisa kekayaan lebih dulu saat PT dibubarkan. Beberapa jenis saham bisa digabung sesuai kebutuhan PT. Organ perseroan terbatas PT. Organ PT terdiri dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Wewenangnya meliputi mengangkat dan memberhentikan direksi dalam komisaris, menyetujui merger, akuisisi atau pembubaran PT, mengubah anggaran dasar. RUPS ada 2 jenis. RUPS tahunan wajib dilakukan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS luar biasa bisa diadakan kapan saja jika ingin diperlukan. Bisa diminta oleh pemegang saham yang memiliki minimal 10% saham. 2. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan membuat nasihat kepada direksi. Komisaris bisa terdiri dari 1 orang atau lebih. Jika ada kelalaian atau kesalahan, maka bisa bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT. Dalam PT yang bergerak di bidang keuangan atau perusahaan terbuka, wajib memiliki minimal 2 komisaris. Komisaris independen berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama. Jika PT berbasis syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. 3. Direksi mengurus dan menjalankan operasional PT, bertanggung jawab penuh atas keputusan bisnis yang dibuat untuk kepentingan PT. Prinsip utama dalam menjalankan tugasnya, duty of skill and care, bertindak dengan keahlian dan kehati-hatian. Duty of loyalty, bertindak demi kepentingan PT bukan kepentingan pribadi. Doctrine of corporate opportunity, tidak boleh mengambil peluang bisnis PT untuk keuntungan pribadi. Jika direksi lalai atau melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi. Dapat membela diri dengan business judgment principle, yang berarti keputusan bisnis dianggap sah jika dibuat dengan etikat baik, berdasarkan informasi yang cukup dan tanpa benturan kepentingan. Kewajiban penyampaian laporan tahunan dan laporan direksi dan tanggung jawab direksi. Direksi wajib membuat laporan tahunan dan menyampaikan ke RUPS dalam waktu minimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir. 2. Laporan harus disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan komisaris. Jika ada yang tidak menandatangani, harus memberikan alasan tertulis. 3. Jika laporan keuangan perlu diaudit, maka laporan tahunan harus memuat laporan keuangan yang sudah diaudit. 4. Laporan keuangan wajib diaudit jika PT menghimpun atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat utang, merupakan perseroan terbuka, TBK, BUMN, persero, atau memiliki aset lebih dari 50 miliar, diwajibkan oleh hukum. Jika laporan keuangan tidak benar atau menyesatkan, direksi komisaris bertanggung jawab secara bersama. Namun mereka bisa dibebaskan jika terbukti tidak bersalah. Tanggung jawab direksi emiten dan perusahaan publik atas laporan keuangan.
Pertama, direksi wajib membuat pernyataan tertulis Director Certification yang menyatakan laporan keuangan benar dan sesuai fakta. Pernyataan ini ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Direksi bertanggung jawab penuh atas isi laporan keuangan termasuk jika terjadi kerugian akibat laporan yang salah. 4. Jika laporan tidak benar bisa dianggap kejahatan perbankan yang melanggar pasal 90 UU Pasar Modal. Hukumannya penjara hingga 10 tahun, denda hingga 15 miliar. 5. Tanggung jawab bersifat tanggung rentang. Artinya semua direksi bertanggung jawab bersama termasuk dengan harta pribadi jika ada penyalahgunaan wewenang. Untuk materi bab 5 cukup sampai di sini. Kita bakal ketemu di bab selanjutnya. Bye.